wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Amiri. Saya guru SDN 1 Desa Tabila, Kecamatan Bolaang Uki. Hari ini saya program pembelajaran yang pertama dalam rangka penyusunan tugas-tugas PPG Angkatan 4 tahun 2021. Dan inilah adalah sekolah saya, Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Tabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Kalau melihat tempat duduk anak-anak semua, berarti hari ini 8 siswa kelas 5 SDN 1 Tabila A berarti hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, Pak Guru akan memeriksa dulu apakah kelas ini dia sudah dibersihkan sejawat. Ya, ketua kelas Alwi sudah membersihkan kelas tadi. Ya, Alwi. Jadi sebelum belajar, kelas itu dia harus tetap dibersihkan agar supaya dalam proses pembelajaran nanti kita semua dalam keadaan sehat dan tetap terjaga. Semua sudah cuci tangan anak-anak? Ya. Iya. Karena sekarang ini dia kita masih sekolah di masa pandemi, di mana datang di sekolah hanya boleh dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi di sekolah tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi masuk sekolah harus tetap cuci tangan, masker harus tetap dipergunakan. Dengan anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini kita akan awali dengan membacakan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas silakan. Selalu diingat oleh kita semua, baik oleh Pak Guru, oleh anak sekolah, atau oleh siapa saja, setiap mengawali kegiatan, baik belajar, bekerja, atau apapun kegiatan yang kita laksanakan harus selalu diawali dengan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena ungkapan doa adalah ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita sudah diberi kesempatan, kita sudah diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa menimba ilmu dengan baik setiap harinya ke sekolah. Dengar anak-anak? Baiklah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai akan kita awali dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Semua sudah hafal anak-anak? Baiklah, silakan ikuti musik yang ada ya anak-anak. Menyanyi dengan semangat karena ini Bangun Pemuda. Bangun Pemuda Indonesia. Jadi setiap harinya sebelum pembelajaran dimulai biasanya diawali dengan doa. Sesudah itu baru kita akan menyanyikan lagu-lagu
nasional. Baiklah anak-anak, materi ajar kita pada hari ini untuk kelas 5 yaitu tema 1, subtema 1 dan pembelajaran yang pertama. Pada pelajaran tema 1, silakan perhatikan di hadapan anak-anak. Pada pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Kenapa sih? Apa yang diupayakan, apa yang diminta? Kita harus mempelajari organ gerak hewan dan manusia. Jadi di sini tujuan yang pertama, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Itu tujuan yang pertama ya anak-anak. Tujuan yang kedua, dengan berdiskusi diharapkan siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Jadi sahabat, dalam pembelajaran nanti kalau ada yang Pak Guru inginkan, ada yang Pak Guru mau tanya, silakan dijawab. Percaya diri, mau salah atau mau benar, yang penting dijawab dulu ya anak-anak. Berikut tujuan yang ketiga, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Tujuan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menjaga dan memelihara organ gerak hewan dan manusia. Jadi perhatikan di layar ya anak-anak. Di sini ada ide pokok dan kalimat pengembang. Tadi di awal Pak Guru sudah jelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tadi yaitu menentukan ide pokok, baru mencari pengertian ide pokok, juga mencari pengertian ataupun fungsi daripada ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi ide pokok. Apa sih ide pokok? Coba Rafli. Ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki fungsi untuk membantu pembaca untuk memahami pokok pikiran yang disampaikan penulis. Oke, coba perhatikan dulu untuk Rafli. Jadi ide pokok memiliki fungsi untuk membantu pembaca untuk memahami pokok pikiran yang disampaikan penulis. Jadi dalam sebuah bacaan ada terdiri dari beberapa paragraf ya. Nah, dalam satu paragraf ada ide pokoknya. Dan ada ide pokok, ada juga kalimat pengembang. Nah, apa itu kalimat pengembang? Tadi sudah dibaca oleh adik Rahmalia ya. Kalimat pengembang adalah kalimat pelengkap yang berfungsi menerangkan kalimat utama. Ya anak-anak ya? Di sini tertulis hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan ide pokok. Jadi ada hal-hal supaya lebih mudah bagi anak-anak untuk menentukan ide pokok itu apa yang bagaimana. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak semua ya. Coba Rafli baca apa yang harus diperhatikan sebelum dalam menentukan paragraf. Coba kan. Membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, menemukan informasi dalam kalimat utama. Jadi itu ada 3 hal pokok yang harus anak-anak perhatikan dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Jadi itu teks jangan cuma membaca dari teks tanggal yang mau baca, baru selebihnya sudah tidak lagi dibaca ya anak-anak ya. Jadi dibaca keseluruhan. Sesudah dibaca keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut. Kalau sudah dibaca keseluruhan, pasti kalian sudah bisa menentukan kalimat utama yang mana sih di dalam paragraf tersebut ya. Nah,
Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, dalam satu paragraf, dia ide pokok pasti dia menyampaikan informasi. Nah, apabila ada kalimat yang menyampaikan informasi, dialah yang disebut dengan ide pokok sudah kalimat itu dia. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut pada pembelajaran berikut. Langkah-langkah membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Ide pokok sudah ditentukan, kalimat pengembang sudah didapat. Selanjutnya membuat paragraf. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Topiknya apa? Permasalahannya apa? Jadi itu yang ditentukan terlebih dahulu ya. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Berikut yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Dari ide pokok sudah didapat sudah toh? Berikut kalimat pengembang sudah didapat lagi. Nah, dari ide pokok dan kalimat pengembang yang tadi anak-anak sudah susun, itu dibuat menjadi sebuah paragraf. Jadi itu ya anak-anak, dari pelajaran ini, langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf. Kira-kira ada yang masih belum paham lagi? Sudah paham keseluruhan ya? Oke, kita masuk pada pembelajaran yang selanjutnya. Coba sekarang anak-anak di buku yang ada, buku tematik yang ada di meja anak-anak, di situ sudah ada bacaan yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, tugas kalian di sini dibaca baik-baik. Yang satu orang membaca, yang lain menyimak ya. Yang lain simak baik-baik, itu satu orang yang membaca. Nah, apabila selesai disimak, kalian disuruh untuk menentukan ide pokok. Kalian pikirkan masing-masing ide pokok di paragraf pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa. Oke, bisa ya anak-anak? Bisa. Ya, Pak Guru mulai dari Rasta. Coba Rasta baca paragraf yang pertama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Oke, kenal paragraf yang kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, membayat, berenang, dan sebagainya. Iya. Sesudah ide pokok didapatkan, baru kalian tentukan kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang di paragraf yang pertama yang tadi sudah dibacakan ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ide pokok sudah didapat, kalimat pengembang juga sudah didapat. Nah, tugas berikut adalah membuat satu paragraf berdasarkan ide pokok. Coba Rahmalia baca lagi paragraf yang pertama. Makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Silakan dibaca baik-baik, disimak. Selebihnya ditentukan apa ide pokok dari masing-masing paragraf. Waktunya 5 menit, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Coba. Iya, tugas kali ini cuman menentukan ide pokok. Berikut masing-masing kalian berdiskusi sesama teman yang ada di samping untuk menentukan ide pokoknya apa.
Kalau sudah didapat ide pokoknya, silakan dicatat pada buku catatan yang ada di meja kalian. Berikut akan Pak Guru tanya satu orang. Yang sudah selesai? Iya, coba kelompok dua orang yang ada di bangku paling depan sudah selesai, sudah dicatat, sudah disendirikan lagi ide pokoknya. Paragraf berapa ya Pak Guru kasih tugas? Paragraf 2. Coba bacakan ide pokok dari paragraf yang kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Iya, ide pokok pada paragraf yang kedua. Coba baca lagi, kasih kuat. Pak Guru tidak terlalu dapat Gerak dengan pada jelas. manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Bagus, coba berikan aplaus dulu untuk Sri Azmi dengan Arka. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Iya, baik. Berarti kalian memang benar-benar sudah paham kan? Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Coba Alwi. Paragraf yang keberapa ini? Ketiga ya? Ya, coba. Organ gerak pada manusia, pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Iya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang merupakan alat gerak pasif. Jadi organ gerak yang akan kita pelajari pada hari ini adalah khusus pada organ gerak hewan. Jadi yang kita pelajari hari ini hewan dulu ya. Untuk organ gerak manusia nanti pada pembelajaran yang ketiga, ya. Oke. Namun sebelum kita belajar, apa sih itu organ gerak hewan? Nah, kita diajak dulu untuk membedakan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi secara umum perbedaan antara hewan vertebrata dengan invertebrata secara umum itu cuma satu. Jadi kalau hewan vertebrata dia memiliki tulang belakang. Kalau hewan invertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Jadi itu secara umumnya. Namun ada perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi coba Alwi baca hewan vertebrata. Tanda-tanda atau ciri-ciri hewan vertebrata coba silakan dibaca secara keseluruhan. Vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Contoh ikan amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Contoh-contoh hewan vertebrata diantaranya ada ikan, ada amfibi, ada reptilia, burung, dan mamalia. Coba Hasmi baca ciri-ciri dari hewan invertebrata. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contoh cacing, serangga, dan hewan burung. Iya. Jadi itu ciri-ciri daripada hewan invertebrata atau hewan yang tidak ada tulang, ya, yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama itu tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Berikut memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Jadi itu ya. Karena pembelajaran yang berikut kita membutuhkan proses diskusi. Coba atur dulu model dalam bentuk kelompok yang memang sudah biasa Pak Guru jaga bentuk.
Jadi Alwi ketua kelompok 1, baru Azmi ketua kelompok 2. Sudah siap? Pak Guru akan menayangkan video, silakan diperhatikan baik-baik. Sesudah menayangkan video, Pak Guru akan jelaskan lagi bagaimana proses bagaimana alat-alat gerak pada sebagian hewan. Sudah siap? Silakan perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Subtema 1 ini membahas tentang alat gerak hewan. Sudah diperhatikan tadi anak-anak? Iya. Di situ pada tampilan video tadi anak-anak sudah mendengar organ-organ gerak secara umum yang terdapat pada hewan. Coba siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Organ gerak ada berapa macam tadi yang disebutkan? Yang pertama adalah kaki. Yang kedua, yang ketiga, sirip, otot, perut. Itu secara umum alat gerak daripada hewan. Ada juga yang bergerak menggunakan sayap seperti burung, apalagi lebah, apalagi nyamuk, apalagi lalat, apalagi serangga, jenis-jenis serangga ya. Iya. Yang berikut ada juga yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Contohnya seperti apa tadi ditampilkan? Selain ular apalagi? Cacing. Selain cacing apalagi masih ada? Ular. Ya. Oke. Jadi itu pada umumnya alat gerak kata adalah kaki. Sama seperti kelinci, kata juga memiliki kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan. Di hewan mamalia tadi sudah disebutkan ya. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Jadi contoh yang ada di depan ini adalah contoh salah satu hewan mamalia yaitu kuda. Jadi alat gerak kuda. Alat gerak pada hewan mamalia baik kuda, sapi, kambing pada dasarnya keseluruhannya sama karena dia berbentuk sama ya. Rusa sama. Alat gerak pada hewan mamalia ada 2 pasang tungkai. Terakhir adalah organ gerak manusia. Namun ini organ gerak manusia, tulang manusia seperti ini ya. Sudah lihat? Jadi kalau manusia itu tidak ada daging, tidak memiliki daging seperti kita ini, nah bentuknya seperti ini. Jadi tulang. Jadi ada orang yang sudah meninggal nantinya sudah beberapa lama, begitu ditemukan ya yang tersisa tinggal tulang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Karena tidak ada, sekarang guru akan bagikan lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok jadi dikerjakan per kelompok ya. Waktu untuk mengerjakan hanya ada 10 menit. Karena Pak Guru yakin dan percaya kalian semua sudah bisa. Karena semua tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Bisa ya? Dikerjakan. Silakan ketua kelompok berdiskusi dengan teman-teman untuk mengisi lembar kerja yang ada. Yang keempat, sesuai itu ya, ketua dari kelompok itu mengumpulkan sekiranya pendapat makna yang paling banyak dan paling mendekati kebenaran. Jadi kalau semua pendapat sama, itu yang diikuti. Nah kalau baiklah anak-anak, kalau sudah semua, silakan dikumpulkan kepada ketua kelas yang antar. Kelompok 2 sudah, kelompok 1. Oh iya, kelompok 1 punya ya yang terakhir. Berikut kelompok, oh iya sama saya yang terakhir. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya kepada ketua kelompok
masing-masing. Ya, silakan dikumpulkan ketua kelas antar di meja sama Pak Guru untuk LKPD yang sudah dikerjakan. Kita akan masuk pada kegiatan yang paling terakhir. Baiklah anak-anak, dari awal sampai dengan tadi pengerjaan LKPD kita sudah belajar banyak ya untuk hari ini. Di antara yang sudah kita pelajari, kita sudah membahas tentang materi menentukan ide pokok. Selain ide pokok, kita juga sudah belajar menentukan apa tadi? Kalimat pengembang. Dari ide pokok dan kalimat pengembang, kita juga sudah belajar menyatukannya dalam bentuk ya, sampai di sini kira-kira sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ingin disarankan? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, kita masuk pada penghujung yang terakhir. Sebelum kita menutup kegiatan ini dengan doa, kita akan menyanyi bersama, yaitu lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Semua tahu? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Seperti biasa, sebagai umat yang beragama, sebelum menutup kegiatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Coba ketua kelas dipimpin lagi untuk doa penutup.